Baik, selamat sore adik-adik. Selamat sore Bapak. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, Bapak akan menjelaskan materi tentang AC mobil. Sebelum lanjut ke AC mobil, adik bukan tahu apa itu pengertian dari AC? Masih tidak. Baik, AC itu terdiri dari kata air dan kondisioner. Air yang berarti udara dan kondisioner berarti pengkondisian. AC juga disebut sebagai penyejuk udara. Selanjutnya pengertian AC mobil. AC mobil merupakan salah satu sistem di dalam kendaraan yang berfungsi untuk mengatur temperatur di dalam ruangan untuk menjadi nyaman. Apabila suhu di dalam ruangan terasa panas, kemudian AC diaktifkan, maka udara panas itu akan diserap sehingga temperatur udara di ruangan akan menjadi menurun dan dingin. Fungsi AC mobil adalah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan kendaraan. Selanjutnya, komponen pada AC kendaraan. Yang pertama itu adalah kompresor. Kompresor berfungsi untuk menghisap tepikan dari evaporator, kemudian menekan kembali tepikan agar dapat bersirkulasi dengan sistem. Yang kedua adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk meningkatkan gas refrigeran yang bertekanan dan bersuhu tinggi setelah melalui kompresor. Yang ketiga ada receiver atau dryer yang berfungsi untuk berbentuk cairan dari kondensor kemudian mengalir menuju dryer. Dalam receiver terdapat filter dan desika. Filter digunakan untuk menyaring kotoran yang terdapat dalam refrigeran, sedangkan desika digunakan untuk menyerap uap air yang terdapat dalam refrigeran. Katup ekspansi atau ekspansi valve. Katup ekspansi berfungsi dalam bentuk cairan dari kondensor, selanjutnya mengalir ke katup ekspansi. Cairan refrigeran akan mengalir pada lubang orifis dan akan menyembur sehingga berubah menjadi kabut atau uap jenuh. Terdapat beberapa jenis katup ekspansi yang digunakan pada sistem penyejuk mobil, yaitu katup ekspansi dengan kontrol temperatur. Yang kedua, katup ekspansi dengan kontrol tekanan dan temperatur. Yang ketiga, katup ekspansi tipe blok. Yang kelima ada evaporator. Evaporator berfungsi kebalikan dari kondensor. Keadaan refrigeran sebelum melewati katup ekspansi masih 100% air. Segera setelah tekanan cairan turun, refrigeran kemudian menyerap panas dari udara dihembuskan ke blower dan melalui evaporator. Dengan demikian udara yang melewati evaporator suhunya akan turun dan menjadi dingin. Evaporator dibuat dari aluminium dan dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe Kevin, yang kedua tipe Serpentine pin, yang ketiga tipe draw top, yang keenam ada kopling magnet. Kopling magnet ini berfungsi untuk menghubungkan dan memudahkan putaran ini ke kompresor. Kopling magnet
akan berfungsi ketika air kondensator dihidupkan. Ketika air kondensator dihidupkan, maka mesin magnet akan menghubungkan putaran mesin dengan kompresor sehingga kompresor dapat bekerja. Komponen utama dari kopling magnet itu ada stator, ada puli, ada rotor, dan plat penekan. Yang ketujuh ada blower dan kipas kondensor. Blower berfungsi untuk menghembuskan udara ke evaporator dan seterusnya dialirkan ke ruangan kendaraan. Sedangkan fungsi dari kipas kondensor adalah untuk menghembuskan udara pada kondensor sehingga terjadi penyerapan panas dalam refrigeran atau meninggikan kondensor. Yang ke-8, kontrol panel. Kontrol panel berfungsi untuk mengatur suhu dan aliran udara yang masuk ke ruang kendaraan dengan cara menekan tombol pengatur suhu dan menggeser tuas pengatur arah aliran udara. Yang ke-9 adalah refrigeran. Refrigeran adalah suatu zat yang mudah menguap dan berfungsi sebagai pengantar panas dalam siklus air conditioner sistem. Saat ini zat pendingin yang dipakai pada AC mobil adalah freon dengan nomor kode R12. Cara kerja air conditioner: yang pertama, kompresor akan menghisap gas refrigeran yang bertekanan dan bersuhu rendah dari evaporator dan menekannya sehingga refrigeran dapat bersirkulasi karena mendapatkan tekanan dari kompresor. Maka refrigeran setelah melalui kompresor memiliki tekanan dan suhu tinggi serta bentuk gas. Tahap yang kedua, gas yang tertekan dan bersuhu tinggi ini kemudian menuju ke kondensor. Pada kondensor terjadi pelepasan panas sehingga gas tekanan tinggi akan mengalami penguapan yang akhirnya berubah dalam bentuk cair tekanan dengan tekanan tetap tinggi. Kondensor berfungsi untuk meninggikan gas tertekan sehingga letak pada kondensor biasanya terletak pada depan kendaraan, lebih tepatnya di depan radiator. Tahap ketiga, setelah melalui kondensor, refrigeran yang berbentuk cair dan bertekanan itu selanjutnya akan mengalir menuju kator ekspansi atau ekspansi pipe. Refrigeran kemudian disembunyikan oleh kator ekspansi hingga tekanan refrigeran turun dan berubah menjadi uap jenuh. Yang tahap keempat, uap refrigeran ini akan mengalir menuju evaporator. Pada evaporator terjadi penguapan yang lebih cepat karena refrigeran menyerap panas di sekelilingnya. Penguapan ini akan membuat refrigeran berubah menjadi gas yang memiliki tekanan rendah dan suhu menjadi rendah. Selanjutnya, siklus pada AC mobil. Siklus AC mobil itu yang pertama ada dari kompresor menuju ke kondensor, setelah kondensor menuju ke kator ekspansi, setelah kator ekspansi akan menuju ke evaporator. Mungkin adik-adik ada yang bertanya tentang materi ini. Baik, kalau tidak, Bapak akan bertanya, apa sih siklus dari AC yang tadi Bapak jelaskan? Mungkin dari Gion atau Dedi, apa sih itu siklus
dari refrigerasi terus AC. Siklus regulasi adalah proses perpindahan panas yang digunakan dalam sistem pendinginan atau AC untuk menghasilkan udara dingin di dalam ruangan. Betul sekali. Siklus AC itu ada 4 tahap. Yang pertama dari kompresor menuju kondensor, setelah itu menuju ke kathode ekspansi, setelah kathode ekspansi menuju ke evaporator. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Berapa suhu suhu AC yang biasanya diperlukan untuk ruangan? Untuk suhu AC 22 kalau nggak salah. Gimana? Baik. Baik, ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak Bapak akan bertanya. Bagaimana cara kerja dari air conditioner AC? Mungkin dari Ibu atau Ariadi? Tidak tahu. Coba yang begini. Baik, Bapak akan jelaskan Ya. cara kerja air conditioner. Tahap pertama, kompresor akan mengisap gas refrigeran yang bertekanan dan bersuhu rendah dari evaporator dan menekan sehingga refrigeran dapat bersirkulasi. Karena mendapat tekanan dari kompresor, maka refrigeran telah melalui kompresor memiliki tekanan dan suhu tinggi serta bentuknya gas. Tahap yang kedua, gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi ini kemudian menuju ke kondensor. Pada kondensor terjadi pelepasan panas sehingga gas bertekanan tinggi akan mengalami penguapan yang akhirnya berubah dalam bentuk cair dengan tekanan yang tetap tinggi. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran, sehingga letak pada kondensor biasanya terletak pada depan kendaraan, lebih tepatnya di depan radiator. Tahap yang ketiga, setelah melalui kondensor, refrigeran yang berbentuk cair dan bertekanan tinggi ini selanjutnya mengalir menuju kathode ekspansi. Refrigeran kemudian disemburkan oleh kathode ekspansi hingga tekanan refrigeran turun dan berubah menjadi uap penuh. Yang keempat atau tahap keempat, uap refrigeran ini akan mengalir menuju evaporator. Pada evaporator, penguapan terjadi lebih cepat karena refrigeran menyerap panas di sekelilingnya. Penguapan ini akan membuat refrigeran berubah menjadi gas dan memiliki tekanan yang rendah dan suhu menjadi rendah. Karena hanya laser, maka komponennya masih terbatas. Belum terdapat receiver atau daya blower dan lainnya. Baik, itu mungkin sudah yang bertanya lagi.
tidak ada, Bapak ingin bertanya sekali lagi. Apa itu fungsi dari kondensor? Mungkin dari hari-hari atau dari Google bisa. Ini apa? Iya, silakan. Membuang panas setelah replikan dioperasi oleh kompresor. Kompresor bertanggung jawab untuk membuang panas dari replikan ke udara luar. Ya, itu saja. Bapak tambahkan sedikit. Kondensor AC berfungsi untuk meningkatkan gas replikan yang bertekanan dan suhu tinggi setelah melalui kompresor. Karena terjadi kondensasi di kondensor, maka replikan akan mengalami perubahan wujud dari yang semula gas akan menjadi air. Makin besar jumlah panas yang dilepaskan oleh kondensor, maka makin besar pula efek mendinginkan yang diperoleh dari evaporator. Oleh karena itu, kondensor dipasang di bagian depan kendaraan agar dapat didinginkan oleh aliran udara dari kipas radiator dan aliran udara yang terjadi selama kendaraan bergerak. Baik, apakah ada yang tanya lagi? Saya mau bertanya Pak, apakah tabung apa namanya kondensor apakah bisa bocor Tabung kondensor. tabungnya Pak? Tabung kondensor tidak bisa bocor. Dikarenakan kenapa? Karena terjadi kondensasi di kondensor, maka replikan akan mengalami perubahan wujud dari semula gas menjadi cair. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan akhiri pertemuan hari ini. Bapak tutup dengan kata-kata. Santi.